Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo. Saya dari ISI Surakarta, jurusan Prodi Teater. Di sini saya akan memenuhi tugas dasar-dasar pemeranan, yaitu ujian akhir semester 1 dengan membaca cerpen. Di sini saya akan membaca cerpen dari karya Hilmi Faik. Seorang ayah yang mencemaskan mimpinya. Woi, ada maling, woi, ada maling, woi, maling. Maling. Kejar dia, malingnya. Itu malingnya. Iya, itu malingnya. Maling. Woi, ada maling. Woi, maling, woi, jangan lari, woi. Maling. Celaka. Mereka tahu aku yang mengambil ponsel di toko itu. Hendak lari kemana ini? Aku tak tahu lagi karena baru 2 kali ini aku kesini. Yang penting sembunyi saja dululah. Aduh. Di depan ada 2 satpam lari ke arahku dengan membawa pentungan. Dua-duanya lebih gemuk dariku. Yang satu lebih jangkung dan berotot. Terlihat dari besep yang memenuhi lengan bajunya. Mereka tinggal beberapa langkah lagi. Mungkin cukup dengan merunduk, bergerak maju, berbalik, dan menendang lutut mereka akan efektif melumpuhkan. Tidak. Tampaknya lebih efektif lagi jika aku setengah melompat di antara keduanya dan memberi kejutan dengan menampar kuping mereka. Pukulan mendadak ke organ sensorik. Seperti telinga akan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Mungkin salah satu dari mereka akan sempoyongan karena didorong oleh tenaganya sendiri saat berlari. Saat begini, aku harus berterima kasih banyak kepada kakek Supriyatna yang dulu mengajariku silat. Memaksaku untuk belajar silat. Ya, walaupun cuma silat dasar untuk membela diri. Katanya, aku memang berbakat menjadi pesilat. Yang sayangnya, aku lebih senang main layang-layang dan berenang di sungai yang tenang. Tapi cukuplah punya ilmu silat tipis-tipis untuk melumpuhkan 2 satpam ini. Perhitunganku kurang tepat. Lincah juga satpam jagung ini. Meski sempat terjongkok setelah aku tampar kuping kanannya, ia langsung bangkit. Sementara temannya mengerang terguling di lantai setelah menabrak tiang listrik. Si jangkung ini, ia langsung berlari kencang menyerang balik. Amarahnya begitu mendominasi. Biasanya, orang seperti ini hanya mengandalkan tenaga untuk membalas sehingga gerakannya kurang terkontrol. Ini paling pas kalau aku menghindari ayunan pukulannya dengan merunduk ke sisi kanannya, sembari memutar badan lalu menyapu kedua kakinya dengan kaki kiriku.
Ya, meskipun refleksku tak sebagus masa remaja dulu, saat berlatih silat. Tapi ini mungkin masih lumayan lah. Mungkin karena aku rajin mencangkul di sawah, sehingga otot-ototku masih terjaga. Mungkin saja. Benar kan? Dia langsung tercengkang dan ambruk. Mumpung dia belum sadar sepenuhnya, aku harus segera menusukkan siku kanan ke dadanya. Tapi ingat, jangan sampai kena ulu hatinya, karena itu bisa membunuhnya. Lalu mengujinya dengan menekan lehernya menggunakan tangan kiri, sementara itu tangan kananku terkepal dan terangkat untuk mengantisipasi siapa tahu dia melawan balik. Namun dalam kondisi seperti ini, kemungkinan itu hanya seperempat dibandingkan dia menyerah. Napasnya tersengal-sengal. Lenganku bisa merasakan nadi dan detak jantungnya yang memburu. Jika batang lehernya aku tekan sedikit lebih keras, mungkin dia bisa tamat. Tapi ingat, aku hanya tak ingin tertangkap. Bukan untuk menghabisi satpam ini. Dia merintih kesakitan, juga susah bernapas. Wajahnya pias seperti diselimuti tanya. Kira-kira apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Perlahan dia mengendurkan otot-ototnya. Saat bersih tatap, sorot matanya mengirimkan pesan mohon ampun. Aku kendurupkan juga otot-ototku untuk memberi isyarat bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi, ya Tuhan, begitu mendongak ke arah jalan, gerombolan warga datang menyerbu 12, 19, waduh. Mungkin puluhan. Mereka membawa senjata seadanya, palu, kayu, sapu, bahkan sendok garpu pun mereka bawa. Mungkin dia sedang asik makan mie ketika itu. Lalu diajak mengejar maling, yaitu aku. Aku paling tak tega memukuli orang-orang awam begini. Lagi pula, kakek Supriyatna tak pernah mengajarkan jurus untuk menghadapi orang sebanyak ini. Saat itu aku lebih baik lari saja. Ketika balik badan hendak lari, dari arah berlawanan berlarian juga puluhan orang ke arahku dengan senjata lebih kurang sama. Aku terhampit. Jangan panik. Jangan panik. Fokus. Fokus. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, tak ada jalan keluar. Aku menoleh ke atas, itu ada sebuah pagar rumah setinggi kepala yang bisa menghubungkan ke lantai 2. Mungkin itu cukup untuk kabur dengan melompatinya, menggapai plafon untuk lantai 2, lalu lari lewat genting rumah-rumah warga. Aku mengambil beberapa langkah mundur sebagai ancang-ancang untuk melompat. Ketika kaki sudah 2 cengkal meninggalkan bumi, sepasang tangan kekar menarik kerah bajuku dari belakang dan mengebaskanku ke tanah. Punggungku rasanya dihantam truk. Lalu aku melihat satpam jangkung tadi menyeringai penuh kemenangan.
Dan selanjutnya aku jadi bulan-bulanan warga. Kamu pasti sering mencuri di sini ya? Hah? Tidak tahu malu? Kembalikan HP-ku. Alah, matiin saja dia, bunuh saja dia. Bila perlu, lindas-lindas kepalanya. Tak punya otak dia. Alah, bakar saja, bakar saja, bakar saja. Bunuh saja dia, bunuh saja dia. Tidak berguna kok. Kalau mau HP, kerja. Kami sekeluarga sudah lama tidak mempunyai HP. Terakhir sekitar setahun lalu, HP bekas beli di pasar ular dekat stasiun seharga 150.000. Makin lama bentuknya makin kembung. Seperti ular sehabis makan kambing, lalu panas dan tak bisa menyala lagi. Bangkainya kami pakai ganjal salah satu kaki tempat tidur yang memendek karena rayap. Teman kami yang mereka ini. Rayap, nyamuk, lalat, dan kadang cacing yang tiba-tiba muncul dari tanah rumah. Tak punya HP tidak pernah menjadi masalah hingga pandemi corona melanda. Apalagi sejak tahun ajaran baru ketika anak-anak sekolah diharuskan belajar di rumah, katanya guru-guru akan bergantian datang mengajar lewat laptop atau HP. Itu aku dengar dari anak tunggalku, si Soleha. Ya, Soleha yang mendengar kabar dari teman-temannya di kampung. Kami tak punya HP, jadi selalu ketinggalan info dari sekolah. Pak, minta tolong belikan HP biar Soleha bisa sekolah lagi. Sudah sebulan lebih gak ikut pelajaran. Kata Soleha di suatu pagi yang semestinya sejuk karena saat itu hawa sisa hujan semalam masih enggan pergi. Ini musim yang aneh. Bulan Agustus tapi turun hujan, seaneh kondisi saat ini. Dulu masuk sekolah dilarang bawa HP. Dan sekarang sekolah lewat HP. Pernah Soleha mengikuti pelajaran dengan nebeng lewat HP temannya. Tapi tak sering. Mungkin cuma 2 kali. Sungkan, Pak. Bukannya dia mengizinkan. Di rumahnya ramai dan berisik. Tidak bisa mendengar penjelasan Pak Guru dengan baik. Kata Soleha lagi. Temannya itu lebih sering memakai headphone atau sejenis alat bantu dengar agar suara dari luar tidak mengganggunya. Kalau sudah begitu ya, Soleha hanya bisa melihat gambar tanpa memahami kalimat gurunya. Seperti melihat ikan emas di akuarium yang mangap-mangap tanpa suara. Soleha sulit menangkap pelajaran saat itu. Dan itu pun yang mendorong Soleha memutuskan tidak menebeng lagi dengan temannya dan memilih bolos sekolah. Aku juga paham. Kalau akhirnya dia memberanikan diri meminta dibelikan HP. Itu pasti lantaran dia tidak menemukan jalan keluar lainnya. Seingatku, sejak lahir, Soleha tak pernah meminta apapun. Meskipun itu sekedar permen, dia tidak memintanya. Maka dari itu, aku begitu bersyukur dianugerahi anak yang begitu paham kondisi dan derita orang tuanya.
Soleha lahir pada subuh yang tenang. Beberapa saat setelah dia lahir, matahari bersinar lembut, seperti ikut memberi selamat. Konon, anak yang lahir di pagi hari, ia akan menyukai kebersihan, lembut, ramah, dan memiliki sopan santun yang mengagumkan. Dia juga rendah hati dan mudah jatuh iba. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya dengan penilaian yang cenderung berbaur dengan mitos itu. Tapi sungguh, itu semua ada pada anakku. Dia juga pandai. Kepadanya aku menaruh harap kelak menjadi pemutus rantai kemiskinan keluarga. Kakekku, ayahku, bahkan paman-pamanku, semuanya bekerja sebagai buruh tani. Tanah kami habis dibeli murah oleh pengembang yang mengubah sawah menjadi perumahan. Harga rumah-rumah itu ditinggikan sekali. Lebih tinggi dari langit ketujuh. Sampai-sampai kami tak pernah berani untuk bermimpi mampu membeli. Tapi siapa tahu, kelak Soleha menjadi sarjana yang mendapat pekerjaan dengan upah berlimpah sehingga kami tak perlu lagi makan dengan lauk sebutir telur di pagi 3. Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa sederhana ini dan kelak Soleha mampu memperbaiki nasib keluarganya yang selalu terlunta-lunta. Kuncinya adalah lulus sekolah. Nah, untuk bisa lulus sekolah, dia harus rajin sekolah. Yang sialnya, sekarang harus punya HP kalau ingin mendengarkan pelajaran dari bapak dan ibu gurunya. Ya, HP menjadi kunci untuk mengakhiri kemiskinan keluarga kami. Oleh karena itu, permintaan Soleha untuk dibelikan HP ini sulit untuk tidak dipenuhi, tapi juga ini sulit untuk dipenuhi. Kondisinya seperti terkunci di dalam toilet umum, hendak keluar tak ada jalan, hendak bertahan tapi orang maunya bikin tak tahan. Jalan satu-satunya, menghembuskan napas, lalu mencoba sekuat tenaga untuk tidak menghirup udara itu. Tapi bisa kuat berapa lama? Sebagai buruh tani, upahku tak pernah bisa menggapai harga HP. Pernah aku tanya harga HP ke sebuah toko di kota. Yang paling murah, harganya setara dengan upahku 1,5 bulan bekerja. Itu pun baru terbeli jika kami sekeluarga berpuasa. Kemungkinan bisa beli HP makin kecil karena sejak 4 bulan lalu sudah jarang pemilik lahan menyewa tenagaku untuk menanam atau memanen. Musim sedang tak bagus dan mereka juga mengurangi pengeluaran akibat pandemi. Selama bisa dikerjakan sendiri, mereka tidak bakal menyewa kami, para buruh tani. Akan tetapi, Soleha harus punya HP, maka pagi itu aku katakan bahwa dalam beberapa hari lagi, aku akan pulang membawa HP baru. Tunggu ya, gimana caranya? Tanya istriku yang sedari tadi hanya mengamati. Doakan saja. Selama ada keinginan, semoga ada jalan.
Semua umpatan itu bersautan bersama tendangan, pukulan, gebukan, dan ludahan mereka. Aku bahkan merasakan badanku melayang sebelum menghujam ke tanah. Berkali-kali. Entah apakah bagian-bagian badan ini nanti masih berfungsi lagi. Ada yang terasa patah di bawah ketiak kanan. Mungkin itu tulang rusuk. Aku hanya bisa bersedekap, melindungi organ dalam dada, sementara kepalaku bebas mereka hantam-hantamkan. Aku tidak peduli lagi dengan seluruh sakit yang sudah tak terhitung ini. Aku hanya membayangkan wajah Soleha yang baru masuk sekolah menengah pertama. Dia pasti akan cemas jika sesampai sore ini ayahnya belum pulang. Dia pasti akan cemas malam ini bakal gagal lagi mengerjakan tugas-tugas sekolahnya karena tidak punya HP. Aku hanya mencemaskan Soleha. Aku mencemaskan doaku. Dan aku mencemaskan mimpiku.